Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian, tentunya terima kasih atas kabarnya pada kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGW Angkatan 7 SMPI Al-Quran Bahir, yang dimana ini merupakan suatu bentuk aksi nyata dari kegiatan guru penggerak terkait budaya positif. Jadi di sini nantinya akan ada beberapa pembicara yang akan menyampaikan terkait budaya positif. Yang pertama, Ustazah Pinati SPG, Ustazah Sama SPG, dan Ustazah Semira Ratmo Yonibun SSI. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Sama SPG. Beliau baik, terima kasih saudara Isa atas kesempatannya. Baik, seperti yang di-share oleh saudara Mila kemarin bahwa sharing kita kali ini juga mengenai masalah budaya positif, diseminasi budaya positif. Itu kalau kita bicara masalah budaya, tentu kaitannya adalah dengan aktivitas atau keseharian yang sudah kita lakukan secara terbiasa dilakukan sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan oleh sekelompok orang. Saya katakan oleh sekelompok orang karena mungkin budaya antara orang Indonesia dengan budaya orang Malaysia. Contohnya misalkan budaya orang Indonesia adalah ketika Idul Fitri akan ada salaman, maka karena itu dilakukan secara terus-menerus dan disepakati oleh sebagai orang Indonesia sehingga menjadi sebuah budaya. Terbentuknya budaya positif ini akan ada bahasan di sini, ada 6 konsep yang akan dibahas, mulai dari disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, sampai yang terakhir nanti institusi. Apa itu adalah bahasa yang pertama, bagian yang pertama adalah mengenai disiplin. Untuk bahas mengenai masalah disiplin positif mungkin akan ada sebuah analogi, yaitu kepalan tangan. Mungkin sudah ada yang pernah membaca ini atau mungkin sudah pernah mempraktekannya dapat informasi tentang ini. Jadi misalkan ada dua orang A dengan orang B. Misalkan orang A di sana menggenggam sebuah tangannya untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga yang ada di dalam tangannya. Kemudian temannya atau orang B berbalikan, yaitu sebisa mungkin bagaimana untuk membuka kepala tangan yang dilakukan oleh orang A dengan cara bujuk rayu atau uang sampai mau melunasi. Terus itu dilakukan 2 kali dan dilakukan sebaliknya. Kalau sebaliknya orang B nanti yang menggenggam tangan, orang A yang berusaha untuk membuka. Lalu berikutnya kita bandingkan ini dengan perubahan paradigma itu kerangka berpikir, cara berpikir kita. Untuk pertanyaan yang pertama, dari kasus atau kejadian ini, apakah orang A atau orang B yang dikatakan membuka genggaman tangan? Dari kasus yang pertama ya, terus pertama orang A yang menggenggam tangan, orang B yang membuka. Yang dikatakan membuka kepala tangan yang apakah orang A? Dari 2 kejadian itu ya, maaf, bukan dari 1 kejadian, tapi 2 kejadian. B, kemudian berikutnya, sebaliknya, apakah antara orang A atau orang B yang dikatakan menutup tangan? Ya, dikatakan orang A. Mungkin di beberapa kali ada yang menyatakan satu dasarnya merupakan sebaliknya. Itu adalah dasar pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya siapa yang memegang kendali atas kejadian tersebut? Tergantung orangnya kan ya, tergantung kita melihatnya. Misalkan kita melihat dari subjeknya yaitu orang yang B, maka yang dikatakan membuka genggaman tangan adalah orang yang B. Untuk kasus yang pertama.
sebaliknya, kalau kita mengatakan bahwa yang menutup genggaman tangan adalah orang yang A, maka itu sesuai dengan kejadian. Tergantung siapa yang menggenggam tangan. Berkaitan dengan itu, ada seorang ahli, Mr. Stephen namanya. Mr. Stephen mengatakan bahwa ada perubahan paradigma dalam berpikir dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol yang kita bahas lebih sebelumnya mengenai siapakah yang juga menjadi. Apakah stimulus respon itu? Kalau secara bahasa sebenarnya stimulus respon adalah ada aksi, ada reaksi. Kita makan, kalau kita akan kita terpukul, maka kita akan merasakan. Perubahan paradigma itu terakhir adalah di poin yang pertama. Kalau yang stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti kejadian ini tadi ya, dengan tangan si B pengen memaksakan agar tangan si A terbuka. Kemudian di teori kontrol sebaliknya, kita berusaha melihat pandangan orang lain bagaimana tentang diri. Sampai poin berikutnya yang paling akhir yang paling jelas, kalau yang teori stimulus respon mengatakan kita berpikir antara menang pasti ada yang kalah. Tapi ketika di teori kontrol ini adalah menang dengan menang. Masing-masing punya keuntungan antara dua. Sehingga kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, siapakah yang punya kontrol atas diri kita sendiri? Itu jawabnya diri sendiri. Lalu bagaimana dengan sikap disiplin? Kalau kita mendengarkan disiplin, pasti kaitannya banyak aturan di sana. Aturannya masuk pukul 7, pulang pukul 1. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama, disiplin itu adalah kontrol atas diri kita sendiri. Andai kata aturan itu tidak ada, kalau kita sudah pulang ke rumah, apakah kita tetap mematuhi aturan yang ada? Tergantung diri sendiri kan ya. Kita tetap melakukannya. Misalkan kalau yang sudah terbentuk, misalkan di SMP setiap pagi dilakukan al surat zikir pagi. Memang aturannya seperti itu. Kontrol atas disiplin itu ketika kita liburan, apakah kita pernah melaksanakan surat? Sehingga kaitan disiplin adalah dengan diri sendiri, atau kontrol diri sendiri. Disiplin diri sendiri dan kacau. Salah satu tokoh yang mengatakan mengenai kedisiplinan adalah Kiai Hajar Dewantara, salah satu tokoh di Indonesia, di mana ada kemerdekaan di sebelah ada sikap disiplin atau disiplin dari diri sendiri. Yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan untuk kita disiplin. Jadi berasal dari diri kita sendiri. Dan seterusnya dari sehingga yang dikatakan merdeka oleh Kiai Hajar Dewantara bukan berarti merdeka itu adalah kita bebas atau terlepas dari segala perintah. Tapi bagaimana kita bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk melaksanakan sesuatu atau disiplin diri. Itu mengenai poin yang pertama tentang kedisiplinan. Berikutnya, terkait dengan nilai kebajikan universal. Universal adalah bermakna semua di atas keseluruhan. Jadi adalah nilai-nilai kebajikan yang sepakati bersama. Ada banyak jenisnya di sini. Yang paling kita ketahui ada yang di kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ada 6 poin ini, mulai dari beriman dan bertakwa, mandiri, berkritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan itu adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan bersama terkait dengan profil belajar Pancasila. Oke, baik, berikutnya konsep yang kedua, yaitu terkait dengan motivasi, hukuman dan penghargaan serta resolusi.
Apa bedanya? Ya, seseorang melakukan sesuatu mungkin ada dua yang mendorong, ada dua motivasi. Bisa dari motivasi eksternal itu dari luar dan motivasi yang internal. Kalau internal sudah jelas dari dalam diri sendiri. Kalau yang eksternal dari luar, yang eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal yang positif. Jadi seseorang mau melakukan sesuatu karena mendapatkan penghargaan. Sedangkan sebaliknya, motivasi eksternal yang negatif adalah ketika orang melakukan sesuatu karena takut kena hukuman. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal, itu dari dalam diri kita sendiri. Kita misalkan contohnya di sini kita dengan apa sesuatu karena apa? Karena pengen kita semakin dekat Allah, ataukah karena kalau tidak melakukan dapat hukuman dari satu saudaranya, ataukah ketika melakukan mendapatkan imbalan upah misalnya. Itu tergantung dari diri sendiri terkait dengan motivasi. Untuk berikutnya, di kalimat awal tadi dituliskan judulnya adalah hukum dan penghargaan. Jadi satu ya. Ada istilah oleh ahli, seorang ahli Alfi, namanya Alfi, seorang Alfi mengatakan bahwa hukum oleh penghargaan. Artinya antara hukuman dan penghargaan itu sama saja. Jadi kalau siswa di sekolah kita beri melakukan sesuatu melanggar, maka akan mendapat hukuman. Dengan jika berhasil melakukan sesuatu, maka akan mendapat imbalan, itu dikatakan sama. Kenapa sama? Karena efeknya hanya akan jerah karena hukum atau diberi penghargaan. Jadi misalkan melakukan sesuatu karena hukum, dia takut dia melakukan itu karena hukum. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena dapat imbalan. Jadi melakukan karena itu. Gimana kalau misalnya tidak diberi imbalan, apakah kita akan melakukan? Kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Berarti kalau dibahas di sini dia kurang efektif antara tanya ini, hukuman apakah sama dengan konsekuensi? Tidak bisa. Apakah sama antara hukuman dengan konsekuensi? Beda. Ya, silahkan di sana. Terima kasih. Ya, karena berbeda ya. Kalau hukuman bersifat negatif atau dari orang lain, biasanya ada efek menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan tidak mengerjakan PR, maka hukumannya adalah mengerjakan soalnya ditambah kayak itu. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi misalkan disepakati sebelumnya oleh guru matkul, misalkan jika tidak mengerjakan, maka seperti apa? Seperti siswanya. Kalau dibuat kesepakatan kelas tadi, jika tidak mengerjakan, menambah soalnya sendiri, misalkan siswa dari bersama-sama kelas, maka itu salah satu contoh konsekuensi. Jadi kurang lebih ini ada beberapa kasus beda antara hukuman dan konsekuensi. Seperti poin yang keempat, mengganti kertas tugas dari tempatnya yang telah dicoret-coret. Itu bukan hukuman kaitannya dengan konsekuensi. Beda dengan poin yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku karena terlambat ke sekolah. Jadi beda antara hukuman dan satuan berikutnya yang dibahas mengenai restitusi. Ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi jika ada masalah, murid tersebut tidak langsung dihukum.
tapi distabilkan dulu. Kemudian digali atau dianalisis permasalahannya, untuk diselesaikan bersama, kesepakatan dan keyakinan yang sudah dipertimbangkan. Nanti akan lebih dibahas lagi di recording. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bahas. Berikutnya saya kembalikan ke terima kasih Ustaz Yudha atas pemaparan materi yang sudah dilakukan. Langsung saja menginjak pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustazah Winarti. Beliau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kesediaan dari rekan-rekan guru sekalian yang berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Untuk konsep yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan keyakinan kelas, gitu ya. Tentunya untuk ustadz-ustadz yang di SMP sudah tidak asing dengan istilah keyakinan kelas. Ini juga sesuatu yang baru untuk ustadz-ustadz yang di SMA barangkali jadi kita bisa berbagi pengalaman. Mengapa keyakinan kelas yang dipakai? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Apakah ada bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas? Nanti kita akan kupas bersama-sama bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ada kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ustaz Yudha berkaitan dengan dorongan faktor internal dan eksternal. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contoh kasus, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Ustazah apa kira-kira alasannya? Mengapa kita keselamatan? Ya. Kemudian jawabannya adalah keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Kemudian jawabannya kesehatan dan atau keselamatan. Gitu. Ya. Dua hal yang berubah tapi berbeda. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan tadi, gitu ya. Kita yakini sebagai sebuah apa kita sebut dengan keyakinan. Bahwasanya dengan menggunakan helm atau memakai masker itu keyakinan kita adalah untuk menjaga keselamatan ataupun kesehatan. Maka ya teman-teman, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, menyeluruh begitu. Yang disepakati secara tersirat maupun tersirat, ya, tertulis maupun tidak tertulis. Ada orang yang tanpa ada peraturan tertulis pun karena merasa membutuhkan atau merasa tadi dorongan internal itu tadi hanya menggunakan masker atau sebaliknya. Jadi dari latar belakang entah mau suku negara atau yang berbeda-beda karena dorongan itu tadi internal, misalnya tidak hanya faktor tertulis, misalnya dorongan dari dalam itu sudah bisa menjadi sebuah keyakinan. Oleh karena itu kenapa kita sebut dengan keyakinan? Karena yang kita utamakan adalah dorongan dari dalam, internal, bukan karena peraturan. Terkadang peraturan itu faktor eksternal yang muncul. Oh, karena peraturan, saya mengikuti ini karena peraturan sekolah, bukan karena dari dorongan sendiri. Sehingga terkadang tidak semua peraturan itu dituruti, tapi terkadang dilanggar karena faktor eksternalnya yang berjalan, bukan faktor internalnya. Oleh karena itu kita samakan persepsinya teman-teman, bahwasanya yang kita terapkan sekarang adalah keyakinan yang itu tumbuh dari dalam diri siswa sendiri, ya. Sehingga natural, ikhlas pastinya dalam mengikutinya, ya, dalam menjalankan. Seseorang akan lebih tergerak, ya, bersemangat untuk menjalankan keyakinan jika dorongannya dari dalam, ya, bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang disajikan oleh sekolah, ya, tanpa makna. Beberapa kalau tidak didorong dari dalam, pasti dia beberapa kali akan
akan mengulang kesalahan yang sama. Ya, berbeda dari dorongan internal. Jadi murid-murid pun demikian ya, perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan itu. Nanti kita akan kaitkan dengan keyakinan. Ya. Percuma kalau kita membuat sebuah peraturan kelas tanpa adanya dasar keyakinan. Ya. Itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang ada hanya ketakutan karena ada faktor eksternal. Serahkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka, harapannya bisa dipahami, ya, dilaksanakan. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Keyakinan itu juga bagian dari kebajikan. Keyakinan kelas adalah disiplin positif, ya, yang nantinya bisa diterapkan di sekolah sehingga membangun budaya positif sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila yang sudah tadi disampaikan. Jadi untuk membangun budaya positif, disiplin positif, membangun budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan jargon pendidikan saat ini, yaitu merdeka belajar. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan ini tidak hanya dibentuk dari versi kelas saja, tapi bisa satu-satu bangun versi mata pelajaran jika itu berada di ranah pelajaran. Bisa dibentuk, bisa jadi keyakinan kelas antara mapel satu dengan mapel yang lainnya berbeda sesuai dengan kesepakatan atau keyakinannya masing-masing. Itu tiap mapel. Dan di kelas, tiap kelas pun bisa jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain punya keyakinan yang berbeda. Dan ini juga bisa diterapkan oleh suatu standar di rumah, gitu ya. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, nampak, gitu ya, lebih rinci dan konkret, detail. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, menghindari kata jangan, ya, menghindari kata jangan. Tapi lebih nanti redaksinya lebih pada hal yang positif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sedikit tapi terlaksana, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Karena di sini istilahnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Ya, jangan terlalu mendaki, nanti terlalu tinggi tapi sulit untuk dicapai. Ya. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi, bukan karena atas dasar gurunya saja, tapi atas dasar atau hanya atas dasar siswanya saja, tapi berkolaborasi, kesepakatan bersama antara siswa dan guru atau siswa dan wali kelas, kalau itu ranahnya kelas. Dan ini juga ditinjau, dievaluasi, sering dilihat kira-kira keyakinan kelasnya dari waktu-waktu berjalan, tidak sekedar hitam di atas putih, kita sudah buat tapi sudah berlalu begitu saja. Dalam jangka waktu yang mungkin lebih intens, minggu sekali atau 2 bulan sekali atau paling tidak sebulan sekali bisa ditinjau ulang. Sudah berjalan belum? Sudah sesuai dengan apa yang diyakini. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas melibatkan warga sekolah kalau itu keyakinan sekolah, atau melibatkan semua warga kelas kalau itu berupa keyakinan kelas. Jadi berdiskusi tentang hal-hal yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan masalah, ditampung dulu. Ada ide apapun dari siswa diterima dulu. Jangan langsung oh itu nggak benar, jangan langsung ditampung dulu. Ya. Nanti ada tekniknya, nanti entah mau dicatat di kertas, bisa diolah terus bisa, masing-masing punya kontribusi untuk menyampaikan, ya. Sehingga kita juga mengapresiasi pendapat semua siswa, mencatat semua masukan-masukannya, kemudian menyusun keyakinan tersebut diganti dengan kalimat positif itu tadi. Contohnya, misalnya kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas, ya, atau koridor, diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Itu lebih
yang masuk ke dalam otak bawah sadar adalah hal yang positif. Kalau jangan, itu biasanya lebih cenderung ke nanti pasti akan melanggar lagi. Jadi biasakan kita menggunakan istilah atau bahasa-bahasa yang positif. Kemudian setelah diskusi, kemudian dicatat kembali pernyataannya. Pasti kan banyak ya dari anak-anak. Jangan menyampaikan selalu benar. Nanti di tahap berikutnya atau tahap ini baru kita evaluasi, kita saring berdasarkan kesepakatan. Jadi selanjutnya ajak warga untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Dari sekian buku yang tertulis, manakah yang merupakan nilai-nilai kebajikan, mana yang tidak? Itu kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Untuk menentukan mana kebajikan, mana bukan. Kita libatkan anak-anak. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung kata keyakinan, yaitu saling menghormati. Nanti akan ada banyak mungkin bahasa-bahasa atau istilah yang lainnya, tapi dalam satu ranah sebetulnya saling menghormati. Tidak membuli dan sebagainya, mengejek dan sebagainya. Ustazah hanya nama bapaknya dan sebagainya. Itu juga sebenarnya dalam ranah menghormati. Keyakinan inilah yang kemudian dimasukkan dalam daftar kesepakatan. Setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelasnya bersama-sama. Ya. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, dari 20 diringkas lagi menjadi 5, ya, 3 atau 5 keyakinan, atau 3 sampai 7 lah maksimal keyakinan. Jangan terlalu banyak supaya mudah diingat. Setelah keyakinan disepakati, maka dipersilakan semuanya membaca ulang. Sepakat ya teman-teman, keyakinan yang kita sepakati itu tidak sudah, oke, ditandatangani, ditulis ulang keyakinan yang utuh yang sudah disepakati itu. Di bawahnya nanti diberi space tanda tangan seluruh warga kelas untuk menandatangani. Ditempel, jadi tidak disimpan wali kelas atau gurunya, ditempel di kelas di ruang yang bisa dibaca oleh siapapun. Oh ternyata di kelas 7 itu keyakinan kelasnya ada poin ini ya. Jadi kelas lain ada yang sedikit berbeda. Nah ini contoh saja. Ini yang sudah dari sekian buku tadi gitu ya, diringkas jadi satu. Contohnya, misalnya yang pertama menjaga keamanan dan kenyamanan. Kedua menyayangi dan menghormati. Ketiga bertanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungan. Ketiga tepat disiplin. Kelima mematuhi peraturan sekolah. Sederhananya, secara simpelnya. Dari anak-anak tadi itu dari anak-anak pernyataan dari anak-anak kita ringkas menjadi sederhana. Kemudian bisa di bawahnya langsung ditambahkan daftar tanda tangan atau bisa di lembar tersendiri. Termasuk wali kelasnya atau guru yang terlibat. Nah, ini juga contoh lain. Kalau contoh di SD, kelas SD itu biasanya lebih sederhana bahasanya. Setiap anggota kelas perlu belajar, gitu ya. Yang kelas satunya juga mungkin standarnya bahasanya lebih agak tinggi. Senantiasa membantu. Kalau kelas 1 bingung membantu yang seperti apa, harus lebih detail. Kemudian kelas 7 atau setara SMP, ya. Mungkin ada hormat, bekerja sama dan sebagainya. Nanti diberi indikator juga boleh, tanpa indikator pun boleh kalau sudah menjadi kesepakatan. Ini contoh saja keyakinan kelas, ya. Disiplin waktu, entah baik waktu datang ke sekolah maupun tugas. Kemudian bersikap baik dan menghargai orang lain, termasuk tadi mungkin di dalamnya nanti ada bullying, kemudian aspirasi dan sebagainya. Menjaga keselamatan diri dan orang lain, diri dan orang lain. Itu bisa jadi tidak hanya bab saya berkendaraan, bab mengemudi sederhananya saja, itu juga bisa masuk ke dalam ranah keselamatan. Tidak semua anak bisa menggunakan gunting dengan bijak, gitu ya. Atau sepak bola pakai sepatu untuk safety. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini
kegiatan tampak dan tidak tampak itu menggunakan tabel T ya, kita menggunakannya. Jadi kegiatannya bisa dibagi menjadi beberapa kelompok di kelas. Kemudian setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital ya, tabel T. Seperti tabel. Kemudian salah satu memberikan keyakinan kelas pada setiap kelompok. Mau dibagi sesuai dengan keinginannya siswa boleh atau tidak dibagi juga boleh. Kemudian hasil surat pendapat setiap kelompok dipresentasikan. Nanti saya beri contoh. Ya, ada ini contohnya tabel T, mudah-mudahan kelihatan. Bisa menggunakan kata tampak seperti dan tampak tidak seperti. Contohnya datang tepat waktu sama sepertinya. Tidak tampak seperti ada saling hadir terlambat itu kan negatif ya. Saling hadir terlambat itu kan negatif. Diganti dengan kalimat yang positif. Seharusnya bagaimana? Datang tepat waktu. Kata-kata negatif yang muncul di tidak tampak itu nanti padanan katanya adalah tampak seperti. Seharusnya bagaimana? Seharusnya menggunakan kalimat positif. Jadi kalau contohnya bisa ditambahkan yang kalau di SMP bisa berkaitan dengan masa format, kerja, masa terima, diterima dan dimiliki, kemudian bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain dan sebagainya sesuai dengan nanti kesepakatan sekolah ya. Mau poin apa yang dimunculkan. Kemudian ini pakai tabel Y. Ya, bisa begini. Kalau tadi pakai tabel T tanpa dan tidak seperti itu. Kemudian kalau tabel Y bisa menggunakan seperti ini. Terdengar seperti apa, berberi kalau semuanya harus seperti apa dan terlihat seperti apa. Contoh satu saja. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengar itu berarti kata-kata yang muncul. Yuk saya bantu. Kemudian berperilaku, berarti ekspresinya harusnya bagaimana? Tersenyum ramah. Kemudian metode kedua adalah tidak menggunakan tabel T atau tabel Y, tapi menggunakan tugas saya dan tugas kamu. Ini juga bisa diterapkan kalau di kelas tugas guru dan tugas murid. Juga bisa diterapkan di rumah, tugas orang tua dan tugas anak. Ini juga bisa diterapkan di rumah, di sekolah atau di manapun ya. Ini nanti guru akan membuat bagan bersimpan kotak begitu ya. Masing-masing kotak isi judul. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Nah, langsung saja ke contoh. Guru tugasnya mengajar, mendidik dan sebagainya. Murid tugasnya apa? Belajar. Kalau guru mengajar, berarti murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Maaf, ini murid ya teman. Murid tugasnya adalah bukan menyakiti atau disakiti. Jadi guru adalah guru dan murid, sini juga guru dan murid. Yang di atas tugasnya atau seharusnya yang bawah adalah tugasnya bukan sebaliknya. Berjualan pendapat tentang tugas-tugas masing warga kelas atau rumah untuk membantu dengan positif yang aman dan nyaman menjadi suatu budaya yang positif di manapun. Kemudian konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia kebudayaan. Ada lima. Yang pertama kebutuhan biologis. Yang keempat adalah yang pertama adalah kebutuhan fisik. Yang keempat adalah kebutuhan biologis. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat kebebasan, kelima kesenangan dan kepuasan. Contoh sederhananya dalam seks itu Doni kan. Doni dia mengambil makan temannya, bekal temannya. Dalam konteks mengambil bekal temannya ini bisa jadi kelima-limanya beda kebutuhan. Jika Doni itu mengambil karena dia lapar, berarti alasannya adalah kebutuhannya adalah kebutuhan fisik, ya, fisik. Ingin survive dia. Jadi kalau Doni itu
kebutuhan kasih sayang, caper lah bahasanya. Kemudian ketiga kebutuhan kebebasan. Dia mengambil karena merasa dirinya lebih berkuasa, jadi begitu. Sehingga kalau temannya merasa sedih dan sebagainya atau ekspresinya nangis atau sedih, dia merasa happy, senang. Oh itu lucu, bebas, dia merasa bebas di atas. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kalau kesenangan tadi usil ya, modelnya usil ya. Senang ingin mencoba menu yang lainnya dibanding menu bekalnya sendiri. Yang terakhir penguasaan diri tadi. Ini survival ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima untuk diterima, love and belong. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun. Ingin bermain-main aja. Sementara itu teman-teman yang bisa saya bagi terkait dengan keyakinan kelas dan konsep kebutuhan dasar manusia. Ya. Harapannya kita semua kembali lagi siswa itu menjadi objek dan harapannya faktor internal lah yang mendasari perilaku siswa maupun diri kita sendiri, bukan karena faktor eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Minati atas pemaparan materi yang semakin siang semakin panas begitu ya. Termasuk materi yang kita pelajari juga semakin kompleks. Nah, untuk itu setelah ini akan ada materi yang ketiga. Apa itu materinya? Kita sambut saudara Mila. Beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari budaya positif, kemudian benar, dan kita aktifkan peran kita sebagai posisi kontrol kita. Nah, kita setelah melihat tadi bahwa aturan-aturan dan keyakinan yang sudah kita laksanakan, sudahkah kita menjadi sebagai guru? Sudah nggak aturan itu memerdekakan siswa? Memerdekakan siswa yang siswa itu melakoni semua itu karena ya saya merasa merdeka, tidak terbebani lagi dipaksa atau dipanggil Jamila atau dipanggil Dewi, tapi mereka sadar bahwa saya harus datang lagi memerdekakan. Atau apakah sih sudah pada keyakinan siswa kita? Saya sudah yakin, sudah dari hatinya dan sudah berpihak pada siswa. Begitu masuk ke buku, apakah kita sudah yakin bahwa kita bisa? Yang itu yang harus kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Sepertinya sudah di-share sama Ustaz Alif di grup ya, di Telegram. Ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita. Yaitu yang pertama ada untuk membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan lain-lain. Kita review lagi. Kira-kira kita sering ketika anak melakukan dan kita menginginkan dalam mimpi. Jadi perilaku yang sudah kita inginkan di kehidupan anak. Di sini kita di mana? Saya jujur kayaknya lebih mungkin di dalam alam ya. Betul ya. Kenapa gitu? Nah, di sini adalah ternyata motivasi yang kalau sudah kita melakukan dia sebagai pembuku dan memberi membuat orang merasa bersalah, kita sudah identitaskan. Kita sudah memberi hukuman kepada dia. Kalau ini terus sehingga mereka ketika tidak melakukan hal itu, alasan mereka adalah bukan dari dalam diri, dari dari hukum dan lain-lain. Nah, kalau kita menerapkan teman dan pemantau itu berarti kita mengharapkan dari luar, mengharapkan imbalan dari orang lain.
Ya, teman dan pemantau. Biasanya kalau kita berarti sebagai teman, kita ada lebih lama istilahnya. Posisi kita yang harusnya kita pakai adalah posisi pemantau paling minimal atau posisi ada beberapa langkah. Kalau menghukum biasanya langsung ya mesti ya itu ya kata-kata saya mesti ya udah menghukum gitu. Kalau sebenarnya kemudian ada ini kadang kita nah kemudian ada posisi teman ya posisi sana ini tidak boleh Gimana ya? Gimana itu ya? gimana ya ya ada banyak akibat mereka itu merasa tidak bebas tidak merdeka dalam melakukan hal yang baik. Membuat rasa besar beberapa orang mungkin kalau tidak ngerti yang itu beberapa orang yang merasa oke saya akan melakukan ini tidak dari diri saya. Membuat orang merasa kalau dia harus sadar bisa berubah kalau kan dia ternyata hidup itu tidak menghabiskan harta orang tua. Kalau ternyata saya tidak membuat itu saya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah memantau dan berbagai manajemen. Kalau memantau adalah dia lebih cenderung apa yang dia harus melakukan, membiarkan dia menemukan cara itu. Kira-kira apa ya? Gimana ya? Tapi kalau manajer ini apa yang kita lihat ini, kemudian ada lagi yang kira-kira kalau manajer apa yang bisa saya supaya kamu membuktikan perubahan lebih baik. Dan saya pernah coba ke sini saya memanggil anak sudah tahu di anak bagaimana ini beda. Walaupun nanti kalau nggak dilakukan ya itu kita sudah bisa. Nah, coba kalau saya kecewa sekali dengan hal seperti ini adalah posisi kontrol sebagai rasa coba lebih kamu hukum hukum itu lebih membuat bersalah ya kan bersalah kamu tidak benar melakukan atau benar hukum karena dia tidak cerita nah itu kalau ini sudah menghukum. Kalau yang nomor 3 adalah lakukan sendiri Bapak mantap apakah bisa masuk ke pasar? Nah makanya kita tidak boleh sebagai membaca ayolah lakukan begini atau apa? Nah ya makanya ini tidak boleh. Ayo tolongkan teman. Ya teman. Tapi itu bisa masuk ke perasaan juga. Bisa, teman itu bisa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang pemantau. Ya, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena membantu. Kamu selalu mesti ya ini dosa-dosa. Nah,
Dulu ya. Makan dosen juga. Gampang juga. Benar-benar kesusahan ya. Kenapa dosen juga? Gampang juga. Ya nggak bisa. Oh iya. Bisa. Oh iya, tapi nggak mau tuh. Oleh yang lucu. Berarti ini ya bergerak antara jadi peraturan satu lingkaran. Kalau mainnya jadi kita bagaimana nilai menanamkan nilai dan memperbaikinya. Harapannya itu anak-anak itu merdeka berjalan bukan hanya untuk menentukan cita-citanya, belajarnya, merdeka mengikuti aturan, merdeka untuk lebih cenderung sadar bahwa ini salah, bahwa saya sudah melakukannya. Nah, proses untuk membuat anak sadar itu tidak bisa langsung satu kali dua kali proses, karena kesalahan itu bisa jadi menumpuk di bawah sadar ya, dia melakukannya. Terus dulu ya, mengingatkan dan tarik nafas dengan kemarin ya telegram karena nah di sini ada yang pertama menampilkan identitas. Karena apa? Setiap orang itu melakukan kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan hanya kamu kok yang pernah melakukan. Kemudian menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai yang disepakati itu yang melakukan benar atau salah. Terus kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin dikenal seperti apa? Kemudian ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi urutan ini tidak harus kita boleh aja. Tergantung kamunya. Kalau saya bisa dudukkan, sudah mau bercerita apa yang terjadi, panggil, kira-kira apa yang kamu lakukan benar apa salah. Nah, kadang-kadang kita kan korban. Yang kita lupa lakukan adalah kesalahan identitas. Seakan-akan dia hanya melakukan, dia adalah satu-satunya pelaku yang melakukan kesalahan itu. Nah, kita mungkin sudah validasi kesalahan identitasnya itu belum. Oke, kamu terlambat. Iya. Saya tahu, oke. Memang sekolah pagi terlambat. Iya juga. Saya bilang berani kok terlambat. Tapi kan identitasnya dulu. Kamu bukan satu-satunya orang yang salah, tapi orang-orang itu bukan orang yang salah. Yang berbeda adalah bagaimana kamu berubah. Nah, ini bukan satunya. Orang juga pernah tetangga saya itu tapi sombong begini dulu. Nah, ini utamakan manusiawi kok, tapi manusiawi. Jika anak yang merasa gagal itu yang mereka ternyata juga. Beberapa kasus ini kamu lihat beberapa kejadian yang kasusnya negatif ya jangan diri kita. Penerimaannya. Dan kita akan sadar bagaimana kita berbelok kemampuan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah treatment banyak. Nah, tahu nggak kasusnya ini adalah termasuk tahu gejala pincang bulan. Ini hukuman pincang bulan. Hukumannya apa? Pilih loh sekarang. Mungkin maksudnya tadi Ustazah, bukan kesalahannya mungkin menyampaikan begini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kesalahan sama, tapi pernah melakukan kesalahan. Itu aja. Nah, begitu melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah begini. Kalau dia kayak cukup berarti hanya saya dengan saya. Saya loh, tangguhan. Nah, Allah sudah tunjukkan kamu kita urus tahu nanti kita urus kemana-mana. Siapa? Senjatanya
kemampuan komunikasi dengan baik dengan cara garis. Allah tadi begitu. Iya, betul. Nah, ini loh. Kayak gini, saya tidak tertarik dengan validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic bukannya apa sih? Kamu kenapa sih melakukan itu? Kayak apa? Kamu tahu itu salah sih? Enggak. Jadi saya sehingga kamu jangan mengapa kamu boleh menjaga sikap itu. Kira-kira apa yang harus kita adakan kemudian adalah menanyakan keyakinan. Kamu melanggar apa enggak? Nah, ada trik ketika ada yang kita tanya, anak-anak kan kadang ada yang jelek jawab, ada yang diam. Benar ya? Kalau ada yang diam, apa yang kita lakukan? Begini. Jadi titiknya gini. Diam. Kenapa kamu? Diam. Jadi silakan bisa dipilih. Kamu ingin nggak sih memperbaiki kesalahan? Ingin nggak sih berbuat baik? Kamu kira-kira kamu tahu kan peraturannya apa? Stilo cari yo ini triknya baru ya. Kalau kamu ini kira-kira kamu kan tahu dibutuhkan, kamu kira-kira dari apa yang ini ada yang berhasil, ada yang enggak berhasil ya. Itu proses dan dia, itu dia. Sesi penerapan kadang-kadang mereka harus dijalankan dulu apa yang dilakukan. Walaupun tidak sampai dan itu saja karena harapannya ketika ada misbehave pada kita mesti menjaga kesalahan misbehave behavior yang salah yang harus kita perbaiki. Terima kasih, maaf jika ada yang salah. Mungkin saya akan ada tanya jawab yang dipanggil oleh saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sudah mempelajari 6 materi. Terkait yang pertama tadi disiplin positif sampai yang 6 terkait tiga detik. Nah, insya Allah dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh materi kita, mungkin ada yang perlu didiskusikan, bisa disampaikan. Kita kasih tiga penanya untuk bisa mungkin menyampaikan hal yang salah atau mungkin perlu silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya ini sudah saya lakukan 12 tahun yang lalu. Masya Allah. 12 tahun yang lalu. Kita menggerak. Ini materinya ada poinnya. Materi yang ada poinnya. Oke, 12 tahun yang lalu
bawah sampai 9 bulan kan. Setelah itu ada sebuah paragraf lagi yang baru bilang bahwa mengapa bilang tidak itu tidak boleh, padahal dalam Al-Quran la taqrabu zina, ojo zina, ojo minuman keras, ojo begini, ojo begini dan begini. Begitu ya. Bukan ini sekedar untuk ayo diskusi aja gitu. Bukan yang kemudian materi ini salah atau yang itu benar, bukan. Tapi ini saya ingin bertanya juga ke guru yang cinta. Bagaimana kita menyikapi ini? Apakah tidak boleh kita ngomong tidak itu hanya dalam hal penyusunan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah saja yang itu akan menjadikan sebuah peraturan yang ditempel, yang kita semua kemudian bisa melihat jelas, oh begini peraturannya, atau sama tiga itu memang kita tidak boleh menggunakan dalam keseharian kita. Kalau yang saya dapat beberapa tahun yang lalu itu dalam keseharian saya ketika mengajar, jangan gitu, tak boleh jangan naik, tak boleh silakan turun, nah gitu ya. Itu yang saya karena memang dalam Al-Quran bukan membanding-bandingkan, ini adalah perintah dari atasan Allah Ta'ala gitu ya, terus ini kemudian karangan manusia atau apa gitu ya, tidak begitu. Ini bagaimana kita menggunakannya. Terima kasih, Masya Allah sudah menyikapi apa yang disajikan. Oke, dengan kata negatif atau jangan maupun tidak dari ilmu yang kita dapatkan, paradigma yang terkadang berubah berganti ataupun berbeda sumbernya, kita ambil yang bagus, maksudnya yang lebih apa ya, lebih nyaman. Nah, itu juga bisa diterapkan tidak hanya di keyakinan kelas. Tadi saya kaitkan dengan bisa diterapkan di rumah, gitu ya, di keseharian. Karena terkadang tidak boleh berlarian. Untuk usia anak-anak, kata tidaknya bisa tidak ditangkap, tapi malah berlarian. Jadi kalau bagian kalau kita ngomong tidak, biasanya dilakukan. Dilarang buka buku itu ya. Terkadang anak-anak penasaran, dilarang berarti ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang serius gitu. Terkadang kata tidak boleh atau dilarang itu mau menarik hal yang negatif untuk melakukan. Tidak juga, enggak berbeda ya. Saya tidak membahas kitab Al-Quran kita, tapi lebih ke ini ya, keseharian ataupun paradigma alam bawah sadar kita terkadang beda dengan dilarang bermaksiat itu, Allah itu dalam itu ranahnya sudah luar biasa. Ini ranah yang sederhana gitu ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dilarang berlarian, ya sudah tambah lari anak-anak kita terkadang. Jadi kita lebih menerapkan atau membiasakan kata-kata positif sehingga yang masuk ke dalam mindset anak kita adalah hal yang positif. Dilarang masuk ruang itu ya, terkadang pasti saja namanya anak-anak apa ya di ruang itu. Tambah penasaran. Dilarang terkadang peraturan itu mau dilanggar. Ya tidak sadar. Ya penasaran. Jangan buka begitu loh ya, dan sesuatu pastinya akan menarik ke arah sana. Oleh karena itu mensiasati atau menghindari hal yang seperti itu, alangkah baiknya kalau masih bisa menggunakan kata-kata positif, kita gunakan kata-kata yang positif. Ya. Jangan bertengkar biasanya. Tapi ayo saling nyair pun ya, ayo berbagi ya. Dengan kata sederhana aja berbagi ya, anak-anak akan terbiasa dengan tahu ya saya juga berbagi. Beda dengan kata jangan, tidak boleh dan sebagainya. Negatif terus isinya. Begitu mungkin sekian yang bisa saya bagi teman-teman, barangkali selama kita masih bisa menggunakan kata-kata positif, ya, kita gunakan kata-kata positif itu untuk menetapkan dalam bahasa dan anak kita hal yang positif. Itu terima kasih. Ya, mohon. Dalam peraturan
gunakan. Ya kan ada hal-hal yang memang kita harus menggunakan kita gelap. Iya, gelap. Beberapa yang kenapa adalah karena mungkin ini ya benar untuk aturan ini benar menggunakan kata jangan. Menggunakan kata positif, tapi untuk beberapa hal yang memang itu ketegasan dan itu real nyata, maksudnya benar-benar dilarang, kata tidak masih boleh dibolehkan, masih diperbolehkan atau bahkan mungkin harus karena apa? Ya untuk berpacaran tidak pacaran, tidak merokok, tidak berarti kan kalau merokok kan tidak ada kata gantinya, tidak pacaran, kita kan harus bisa nikah lah. Tidak pacaran, jadi kita masih menggunakan hal-hal yang atau jangan begini lah, jangan begini kan mesti gitu. Karena sesuatu itu hubungannya dengan sesuatu yang hukum, sesuatu yang menutup aurat. Nah, karena kenapa di sini menggunakan positif atau positif? Karena aturan yang disepakati ini kan kurikulum nasional, tidak bersinggungan dengan agama. Sehingga menggunakan kata positif, universal. Ketika sudah nyampe agama, kita pakai jalannya. Seperti juga yang 5 posisi kontrol ya. Ya, yang 5 kontrol lagi itu kan dalam Al-Quran juga bagi kamu hukuman yang pedih, bagi kamu azab yang pedih. Fakta biru ya ulil albab. Masuk pikir saja dipikir sih, itu kan perasaan ya. Masuk di ayat itu. Sehingga mungkin kalaupun kita berbicara tentang universal, oke lah yang manajer kita pakai. Kalau dalam hal yang sesuatu yang sama pelan dan itu memang harus bisa kita memakai hukuman mungkin bisa, atau ya itu pemahaman saya ya, hukuman tetap bisa. Kemudian ketika memang dibutuhkan untuk kita menjadi teman pun mungkin bisa. Iya, sebagai teman bisa, tapi tidak sering. Sehingga ada kita harapannya itu sebagai manajer. Manajer itu adalah posisinya maju. Kenapa manajer? Karena membuat anak-anak itu apa ya, sadar itu bisa bantu apa? Itu ketika manajer ya. Iya. Cuma nggak ada anak-anak curhat tetap kita menjadi teman kan? Ya. Nah beda lagi. Ini kan konsep retribusi. Kalau konsep curhat, ya kayak baperan dia menerima apapun. Kalau misalnya diterima saja aja silakan. Tapi kalau nggak saya, akhirnya mengarahnya ke hubungan. Hubungan manajer saya ini. Saya bisa menghilangkan itu ya. Konteksnya jika ada permasalahan, kalau tidak ada ya enggak. Kalau dalam posisi curhat ya itu sebagai pemberi. Ketika ada misbehave ya, misbehave itu bisa ambil posisi manajer atau pemantau minimal. Apa yang harus biarkan mereka mencari solusi. Ketika mereka memberikan solusi yang nggak benar, baru kita perbaiki. Pertama itu memperbaiki kesalahan biar dari mereka. Kondisi itu terkadang kita bisa melakukan hal ini itu, sehingga kita sudah tidak terpacu pada ini, padahal ini salah, kayak gitu. Kita paham bagaimana lingkungan kita, kondisi orang yang kita hadapi juga. Sesuai kondisi. Kalau jadi teman pun harapannya anak tidak melewati batas koridor. Aku kamu itu untuk ranah siswa dan guru itu juga nggak pas, harusnya saya. Kadang-kadang anak terlewat kedekatannya, tidak memperhatikan untuk saat ini ya, kan sedang penurunan karakter ya, di mana-mana pindahnya di sekolah kita beberapa malam ini turun, sehingga itu juga yang harus dilakukan. Terima kasih Dr. Dalam terkait tanggapan yang disampaikan. Ya, pertanyaan termasuk Mas
Kira-kira dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan teman-teman. Tadi kan ada kata manajerial ya. Saya cuma mau tanya, bolehkah manajer itu menjadi pembunuh? Ya. Kapan dan misalkan kan anak dikasih cari sendiri, lalu kamu menunggu, bolehkah suatu ketika manajer itu menjadi pembunuh? Terima kasih Kapan gitu? 5 posisi kontrol tadi Boleh kapan? sebuah proses sebenarnya. Jadi kalau misalkan kondisi kita sehat dan sebagai seorang hukum, misalkan bisa menjadi seorang manajer. Kemudian kalau kondisi yang berhenti lagi manajer apakah jadi bisa? Kalau berdasarkan sifatnya, sebenarnya berdasarkan kasus sifatnya tidak ada nama khusus yang ada nama sendiri kayak tradisional jadi kasusnya juga seperti apa? Kayak susunan organisasi kan ada ketua, ada bagian penghubung sendiri kan kawannya. Terus itu ya apa Pak? Izinkan baik. Dalam 5 posisi kontrol itu kita tidak boleh sebagai penghubung, tidak boleh. Membuat kata bersama tidak boleh. Karena sudah kita kalau budaya positif tidak lagi ada hubungan. Hubungan sama konsekuensi. Nggak boleh adalah konsekuensi yang lagi. Nah, hukuman itu kayak ini. Seperti saya terlambat, Mira terlambat, oke, kelas BC. Apapun hukuman, apapun kesananya sama, lari, itu nggak boleh. Tapi konsekuensi adalah berhubungan dengan apa yang dilakukan anak itu. Misal saya nggak setoran hari ini, harusnya 3 ayat. Nggak boleh. Iya, 3 ayat pendek. Terus saya hari itu 3 ayat tahun itu. Ya, berarti konsekuensinya apa? Ada hubungannya dengan apa lah? 6 ayat. 6 ayat. Tambah ayat berarti. Iya, sehingga tapi biar kita nanti itu tapi sebelumnya kita kasih kesepakatan. Yuk, sebelum mana ya? Keyakinan tadi. Ya, di awal ini misalkan ini kan minggu-minggu itu sudah ada pelajaran. Kita ada pelajaran, kita bikin buat kontrak dengan anak-anak. Kalau tidak percaya konsekuensinya apa? Sepakat. Kesepakatan kira-kira apa ya? Sehingga ketika ada biaya lagi kita gunakan konsekuensi ya, bukan hukum. Sekarang kalau keyakinannya kalau ini harus bersihkan bersih gitu apa ya? Nah, selama disepakati antara satu dengan pihak lain. Kalau tidak disepakati, berarti itu tidak boleh. Sepakat ya, kemarin apa kesepakatan kita? Itu oke. Yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi adalah proses. Gimana proses? Langsung terlambat. Kenapa? 1 hari itu sudah. Tapi apa? Terus kesepakatan kita apa? Ini Pak, ya. Kalau di atas itu apa betul? Keyakinan. Tidak tadi. Nah, Bapak ketika terlambat kerja, ketika 3 kali itu harusnya sudah dipanggil orang tua. Kalau dipanggil pengasuh. Kalau dipanggil orang tua itu enggak. Betul. Karena sudah jadi kesepakatan ya. Oh, tapi kesepakatan itu sudah anak-anak sudah tahu ya. Sampai di MLS. Nah, untuk membentuk bahwa kalau sudah 3 kali apakah sudah keyakinan bersama atau memang itu hanya Kita buat ada konsekuensi. Ada memang kalau saya jalan dengan usaha, kalau bagaimana? Kalau memang beberapa hal itu harus ada dari sekolah. peraturan sekolah. Ya, Bahkan itu materinya kita berarti untuk membuat peraturan sekolah tidak harus keyakinan bersama seluruh warga sekolah. Nah, ada yang dari kita kerja di breakdown. Keyakinan kelas itu adalah di mana mereka membuat keyakinan tapi tetap
Jadi Berarti pokoknya begini, pertanyaannya adalah besok kan kita ada yang namanya membuat tempat. Apakah yang tadi saya tanyakan tadi, apakah ada ide pokok? Nah, ada yang sudah kita sepakati. ada hari ini akan kita sepakati Hari ini. supaya menjadi keyakinan Sehingga mengerucutnya itu sama gitu loh. Mengerucutnya itu sama. Itu yang dari kemarin itu saya ingin ada, itu harus ada. ya. Makanya setelah itu kalau memang yang tidak ada tanya jawab Makanya jangan tanya terus. Loh, nggak boleh kata-kata itu dalam Ya jangan. itu nggak mengembangkan cara berpikir orang. Belajar yang cara dalam belajar bukan ya teman kata-kata jangan boleh kapan ketemu dari satu tidak dalam belajar Kayak apa nih kan gue tanya belajar yang rajin. belajar yang lain komentarnya kalau ya Kita mau coba mana? Ayo, MLS besok ya. Gimana caranya supaya kita punya persepsi ya terkait tentang Keyakinan sekolah. ini loh. ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan Itu kan. Itu kan. Satu. Bukan masalah itu pengalaman dari kita kan melihat dulu ya ke tempat duduk guru. Itu tuh kita tidak berani untuk duduk di sana. Tapi ini sekarang berbeda. Anak-anak tuh malah duduk, bahkan kami mungkin naik atas meja. Dulu pun kita juga tidak berani untuk apa duduk di atas motor dulu. Nah mungkin itu nanti bisa disinggung. Jadi ketika nanti besok kesepakatan kelas itu Keyakinan sekolah. nah itu supaya apa itu dijelaskan bahwa kalau sama dengan tidak begini sekali maupun apa itu sudah saya izinkan di kelas biasanya di kelas jadi kendaraannya dulu kadang-kadang mereka Terima kasih Bu April. Insya Allah nanti poin itu tugasnya wali kelas atau guru saat memandu pancingan di situ. Jadi kita jangan langsung menyodorkan ini. Ini nanti disodorkan di akhir untuk dirumuskan. apa dulu yang dilakukan Ustazah? Yang harus dilakukan tadi yang pertama adalah lupa ya sebenarnya 12 tahun. Ayo. Yang pertama tadi adalah bersama anak bisa dibuat kelompok atau langsung tidak apa-apa, gitu ya. Yang faktor internet kegiatan tampak seperti itu. Boleh begitu. Jadi tiap kelompok dikasih kertas, gitu ya, dikasih kertas. Selama ini mereka akan evaluasi selama ini yang terjadi apa, tampak seperti apa sih? Misalnya bagi yang suka menyumbangkan, misalkan contoh kelas 7, manggil menyebut nama orang tuanya, sebutan nama orang tuanya. Terus ada lagi mungkin yang mengambil sesuatu tanpa izin. Biarkan itu keluar dulu dari anak-anak, tampak seperti. Biarkan ditulis dulu. Nah, tapi anak-anak juga harus memadankan kira-kira kalau tidak boleh padanannya kalau memanggil sebutan orang tuanya harusnya bagaimana? Berarti tampak seperti. Mereka harus Tapi itu masuk kemana nanti? menghargai, menghormati. ya keyakinan dulu yang kita sepakati Nah, ini kan nanti rangkumannya ya saudara. Akhirnya akan menuju ke sana. Soalnya tadi merangin kegiatan tampak seperti ini itu setelah Ya, harusnya kalian. Nah, kelihatan nggak? Misalkan, contoh yang tak bacakan. Contohnya adalah saudara, kan anak-anak
di kelompok-kelompok. Kemudian anak-anak diminta membuat tabel T begini. Tabel yang sebelah kiri bisa dituliskan tampak seperti ya, atau sebaliknya tidak seperti, yang sebelahnya adalah tampak seperti ini kebalikannya. Selama ini nampaknya seperti apa sih kondisi kelas? Kalau ini menjadi keyakinan kelas, gitu ya, kelas. Atau boleh dimapel kalau memang mau dijadikan itu punya keyakinan dimapel. Ya. Pasif misalkan, nampaknya adalah pasif. Lalu tampak sepertinya apa? Aktif bertanya misalkan. Atau misalkan tampak seperti berlarian misalkan di kelas atau main sepak bola di kelas. Tampak seperti apa? Tertib di kelas misalkan begitu. Jadi kebalikannya harusnya bagaimana? Jadi harus bisa memadankan. Mereka juga kita ajak untuk mencarikan solusi dari permasalahan itu. Bukan serta-merta dari gurunya semuanya. Mereka dapat instan. Begitu saudara baca konten, tinggali dulu semuanya. Kalau sudah, misalkan satu kelas dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok, nanti mereka diminta untuk menempelkannya di papan. Nah, kemudian dirumuskan. Oke, teman-teman, di bagian ini punya kelompok A. Begini, sepakat teman-teman? Sepakat. Di checklist dulu aja yang sepakat. Oke, teman-teman, kira-kira nanti kita baru bisa munculkan dimunculkan langsung saja. Nanti anak-anak bisa dirumuskan dengan panduan ini biar tidak terlalu lama. Kalau misalkan tadi bicara kotor, kira-kira maksudnya yang mana ya? Ini Ustazah ini sampai semua yang ditulis anak-anak masuk ke sana, mereka bisa mengidentifikasikan ternyata poin yang mereka lakukan itu semuanya ada di beberapa poin itu. Sepakat ya kalau ada yang tidur di kelas atau maksudnya aktif di kelas atau bertanya itu maksudnya yang mana? Angkat tangan, berani bicara, atau menyampaikan pendapat, atau yang mana? Aktif saja. Sepakat ya? Semuanya aktif ya di kelas, gak ada yang tiduran ya, jadi ngomong sendiri ya. Nah, itu nanti dirumuskan sampai pada akhirnya semua yang disampaikan anak-anak masuk ke dalam semua poin. Kita apresiasi, kita checklist. Sepakat ya nak? Nah, harapannya yang mereka list juga sebenarnya bisa disimpan sebagai reminder. Anak-anak, ini juga nantinya ditempel, kemudian kita tanda tangannya ada di bawahnya ada space tanda tangan semua warga kelas. Lima keyakinan kelas ini. Ada jangan dulu. Nanti akan banyak terpatok saja sudah ada. Jangan. Ada nanti akan mematikan Tata caranya begitu maksudnya. Oh yang ini checklist ya. Oke. Berarti itu udah muncul. boleh kan ketika ini kan tadi ada 3 ya. Saya ada 3 kelompok nih. Ada 3 kelompok. Dan semuanya juga. Nah, di samping sini apakah mereka sudah boleh menempelkan di akhir boleh, di akhir. Jangan di awal. Checklistnya nanti bagaimana? Gini loh, setelah anak-anak sudah menuliskan di sana, kan ditempel ya, kita apresiasi. Nah, baru kita munculkan ini, boleh di sampingnya. Ya, tapi jangan di awal. Oke, bisa nambahin. Misalkan kalau gurunya datang sebelum gurunya hadir. Oh, berarti artinya ya ditambahin namanya. Jadi langsung ya. Berarti kan nggak ditempel semuanya lima langsung. Enggak. Kalau masalahnya benar anak menyimpulkan. Walaupun kita sudah paham permasalahannya. Ya, itu kan di akhir. Bisa di kalender. Apa sih maksudnya? Atau mungkin bisa gitu ya. Di kalender bu keyakinan. Kalau kalimatnya kan ada yang sama. Ayo kita kumpulkan yang sama. Antara masing-masing kelompok, barangkali ada yang sama, bisa dijadikan satu. Begitu saudara Mas. Teman-teman dari SMA nonton ya, bisa datanya begitu ya. Iya, sama. Pokoknya tadinya di kantor. Ya, saya agak ingat. Mungkin 8 tahunan ya. Karena ya sekitar itu. Itu menyediakan
ada manila atau kalender bekas yang mungkin pasukan ada yang sudah ada manila sudah sehingga mungkin itu perlu disiapkan menyiapkan nanti sebenarnya akan menempel akan membutuhkan banyak sehingga nanti setelah terakhir debat nanti menuliskan ini sebagai akhir dari kesepakatan yang Betul, yang disampaikan oleh Saudara Kakak. Jadi untuk perlengkapannya kalau sudah disiapkan untuk besok kita eksekusi membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Kemudian di akhir mohon dari guru yang mendampingi jangan lupa setelah disimpulkan di bawahnya nanti dibutuhkan tanda tangan semua warga sekolah atau warga kelas. Gitu. Terima kasih teman-teman. Ada lagi? Cukup deh. Insya Allah teman-teman barangkali nanti insya Allah beberapa materi yang tadi diminta teman-teman bisa nanti kita share, bisa dipelajari lagi suatu saat bisa dibutuhkan baca-baca ulang monggo. Barangkali nanti di setelah sini bisa kita diskusi juga monggo teman-teman kita berbagi ilmu. Terima kasih banyak. Oh iya, saya kembalikan kepada Ustazah. Kita tadi beliau di situ lagi. Saya nggak lihat dulu. Moga saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, beliau mau untuk ketika mana kita. Insya Allah materi yang disampaikan tadi sangat bermanfaat. Itu kita dari kelas